Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya kompres hangat. Rasanya ini jadi andalan pertama di rumah kalau ada yang nggak enak badan. Tapi pertanyaannya, apa kita udah bener cara pakainya? Ternyata hal yang kelihatannya sepele ini ada ilmunya juga loh. Nah, ini dia nih situasi yang sering banget kita alamin. Badan mulai anget, leher kaku, atau perut kram pas lagi datang bulan. Refleksnya pengen ngompres, tapi suka bingung, ini enaknya pakai yang anget, apa yang dingin ya? Jangan sampai salah pilih, karena efeknya bisa beda jauh. Betul banget. Ini kayak ada dua tim dengan kekuatan super yang beda. Sering banget orang ngira kompres hangat itu ya cuma kebalikannya kompres dingin. Padahal fungsinya spesifik banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas bedanya biar nggak ketuker lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedain kapan harus pakai yang hangat dan kapan yang dingin. Terus, kita bongkar rahasia di balik cara kerjanya, tapi tenang, pakai cara yang gampang banget. Lalu kita lihat manfaatnya apa aja, belajar tutorialnya biar nggak gagal, dan yang paling penting, kita juga harus tahu kapan waktunya stop dan pergi ke dokter. Oke, bagian 1. Kita langsung sikat kebingungan paling utama. Kapan tim hangat harus turun tangan, dan kapan giliran tim dingin yang beraksi. Yuk, kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia contekan saktinya. Gini cara gampang ngapalinnya. Kalau cederanya baru, misalnya abis keselewa atau kebentur, dan umurnya belum ada 2 hari, pilihannya adalah kompres dingin. Kenapa? Biar pembuluh darahnya menciut, jadi bengkaknya nggak makin parah. Nah sebaliknya, buat nyeri yang udah lama, otot kaku, pegal-pegal, atau demam, jagoan kita ya kompres hangat. Tujuannya justru buat bikin pembuluh darah melebar dan rileks. Sekarang, mungkin kamu penasaran, kok bisa sih si kompres hangat ini seajaib itu? Tenang, kita nggak akan ngomongin istilah medis yang ribet. Saya punya analogi yang super gampang dicerna. Coba deh, bayangin kalau di dalam tubuh kita ini ada jaringan jalan raya yang rame banget. Nah, itulah pembuluh darah kita. Tugasnya ya kayak jalan tol, nganterin truk-truk oksigen dan nutrisi ke seluruh pelosok kota tubuh kita. Pas kita tempelin kompres hangat, itu ibaratnya kita lagi ngasih lampu hijau di semua persimpangan jalan. Jalan raya yang tadinya mungkin agak macet karena ototnya tegang, tiba-tiba jadi lancar jaya. Truk-truk oksigen dan nutrisi langsung wes, ngalir deras, bikin otot jadi rileks dan proses perbaikan sel-sel yang rusak jadi makin cepat. Nah, kalau buat demam, ini lebih unik lagi cara kerjanya. Pinter banget. Jadi, kompres hangat di kulit kita itu seolah-olah ngasih sinyal palsu ke pusat pengatur suhu di otak. Otak kita nerima pesan, waduh di luar lagi panas banget nih. Akhirnya, otak langsung kasih perintah ke tubuh buat mendinginkan diri dari dalam. Salah satunya dengan cara ngeluarin keringat. Panas tubuh pun keluar lewat proses penguapan. Keren kan? Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang kita lihat yuk kondisi apa aja sih yang bisa dibantu sama si kompres hangat ini. Siap-siap, ini dia daftar manfaat ajaibnya. Wah, ternyata banyak banget ya, mulai dari nurunin demam yang tadi kita bahas, sampai jadi sahabat sejati pas nyeri haid datang. Punya otot yang pegelinu abis kerja seharian? Kompres hangat jawabannya. Bahkan nih, buat hidung mampet, mata bintitan, atau telinga yang agak nyeri, kehangatan dari kompres bisa bantu banget buat meredakan. Dan ini bukan cuma katanya-katanya loh, ada buktinya secara ilmiah. Coba lihat di grafik ini. Sebuah penelitian nunjukin kalau sebelum dikompres hangat, ada 61% responden yang bilang nyerinya di level sedang. Tapi setelah diterapi pakai kompres hangat, angkanya anjlok drastis. Mayoritas dari mereka ngerasa nyerinya turun jadi level ringan. Ini bukti nyata betapa efektifnya sebuah kompres hangat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kita udah tahu kapan dan kenapa harus pakai kompres hangat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikinnya yang benar, biar manfaatnya maksimal dan yang paling penting aman buat kulit kita? Caranya gampang banget. Pertama, siapin kain bersih sama air hangat. Ingat ya, hangat bukan panas mendidih. Kalau punya termometer, suhu idealnya itu antara 38 sampai 45 derajat Celcius. Kedua, dan ini wajib banget, tes dulu suhunya. Celupin dikit ke pergelangan tangan bagian dalam, pastiin suhunya nyaman dan nggak bikin kulit kebakar. Terakhir, tempelin deh di area yang butuh selama 15-20 menit. Kalau kainnya udah mulai adem, ya celupin lagi. Gitu aja terus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting. Walaupun kompres hangat ini hebat, ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita justru harus menghindarinya. Ini kayak lampu merahnya, jangan sampai dilanggar. Dengerin baik-baik ya, kalau kamu nemuin salah satu dari kondisi ini, stop! Jangan pernah pakai kompres hangat.
Ingat kan aturan 48 jam tadi? Jangan pakai di cedera baru atau bengkak. Panas malah bikin bengkaknya makin menjadi-jadi. Terus, udah pasti, jangan ditempel di luka terbuka atau kulit yang lagi meradang dan kemerahan. Dan satu lagi, kalau area tubuhnya terasa kebas atau mati rasa, jangan dikompres hangat ya. Soalnya kamu nggak bakal bisa ngerasain kalau suhunya kepanasan. Dan ini bahaya banget, bisa bikin luka bakar. Penting untuk diingat, kompres hangat itu pertolongan pertama, bukan satu-satunya pengobatan. Ada titik di mana kita harus tahu batasnya dan menyerahkan masalah ke ahlinya, yaitu dokter. Ini dia tanda-tandanya. Kalau demam udah 3 hari nggak turun-turun juga walau udah dikompres. Kalau rasa nyerinya parah banget dan nggak membaik sama sekali. Atau anehnya, setelah dikompres malah muncul bengkak atau kemerahan yang aneh. Kalau ada tanda-tanda ini, jangan nunggu lagi, langsung ke dokter ya. Jadi kesimpulannya gampang banget. Kompres hangat itu teman baik kita di kotak P3K. Ampuh, murah, dan gampang. Kuncinya cuma satu, dipakai di waktu dan kondisi yang tepat. Coba deh sekarang kamu pikirin, siapa ya di rumah atau di antara teman-temanmu yang paling sering ngeluh badannya pegel-pegel, demam, atau sakit pas menstruasi? Mungkin ibu kamu, adik, atau pasangan. Info kayak gini pasti berguna banget buat mereka. Nah, jangan sampai ilmu bermanfaat ini berhenti di kamu aja. Simpan penjelasan ini biar gampang dicari lagi nanti, dan jangan lupa bagikan ke keluarga dan teman-teman yang kamu sayangi. Sedikit informasi bisa sangat membantu loh. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.